Sudahkah kamu tahu bagaimana mungkin pesawat bisa melesat hingga 240 km per jam hanya dalam 2 hingga 3 detik di atas kapal induk? Tahukah Anda bahwa teknologi terbaru memungkinkan katapult menyesuaikan daya dorong sesuai jenis pesawat yang diluncurkan? Menariknya lagi, hanya sedikit negara di dunia yang memiliki kapal induk dengan sistem katapult canggih ini. Teknologi ini bukan sekadar mekanisme pelontar, tetapi juga strategi militer yang menentukan kekuatan udara di lautan. Mari kita telusuri lebih dalam bagaimana katapult pesawat di kapal induk bekerja dan mengapa teknologi ini sangat vital dalam peperangan modern. Sebelumnya, silahkan klik like, subscribe dan nyalakan lonceng pemberitahuan. Dalam dunia peperangan laut modern, kapal induk menjadi tulang punggung kekuatan udara di lautan. Salah satu teknologi kunci yang memungkinkan kapal induk mengoperasikan pesawat tempur dengan efektif adalah sistem katapult peluncur pesawat. Katapult ini dirancang untuk memberikan akselerasi tinggi dalam waktu singkat, memungkinkan pesawat mencapai kecepatan lepas landas dalam ruang det yang terbatas. Sejak era Perang Dunia Kedua, sistem pelontar pesawat terus berkembang, dari model hidrolik hingga uap, dan kini menggunakan teknologi elektromagnetik. Katapult uap, steam catapult, menjadi standar selama beberapa dekade, bekerja dengan memanfaatkan tekanan uap untuk menggerakkan piston yang menarik pesawat hingga kecepatan yang diperlukan. Namun, sistem ini memiliki keterbatasan dalam efisiensi energi dan pemeliharaan. Saat ini, teknologi terbaru adalah Electromagnetic Aircraft Launch System, EMLS, yang digunakan pada kapal induk generasi terbaru seperti USS Gerald R. Ford milik Angkatan Laut AS. Dibandingkan sistem uap, EMLS lebih ringan, lebih hemat energi, dan mampu menyesuaikan daya dorong sesuai jenis pesawat, sehingga memperpanjang umur pakai pesawat tempur yang lebih ringan maupun drone tempur. Dengan teknologi katapult yang terus berkembang, kapal induk semakin mampu mengoperasikan berbagai jenis pesawat tempur dengan efisiensi dan kecepatan tinggi, memperkuat dominasi udara dalam peperangan maritim. Berikut 7 fakta tentang katapult pada kapal induk. Fakta pertama. Katapult pertama dari karet elastis. Katapult pertama kali dikembangkan pada awal abad ke-20 menggunakan karet elastis untuk melontarkan pesawat ringan. Sistem ini sangat terbatas karena daya dorongnya rendah dan sulit dikendalikan. Seiring perkembangan teknologi, sistem hidrolik dan uap menggantikannya, memungkinkan peluncuran pesawat tempur berbobot lebih besar dengan kecepatan tinggi. Kini, sistem elektromagnetik, EMLS, menjadi teknologi terbaru dalam pelontar pesawat di kapal induk. Fakta kedua. Peluncuran dalam 2 hingga 3 detik saja. Katapult di kapal induk mampu meluncurkan pesawat hanya dalam waktu 2 hingga 3 detik. Dalam waktu singkat itu, pesawat bisa mencapai kecepatan sekitar 240 km per jam agar bisa lepas landas dari det yang panjangnya hanya sekitar 90 meter. Kecepatan tinggi dalam waktu singkat ini sangat penting agar pesawat tidak terjatuh ke laut akibat kurangnya daya angkat. Fakta ketiga. Katapult uap butuh air mendidih. Katapult uap, yang telah digunakan sejak Perang Dunia Kedua, bekerja dengan mengubah air menjadi uap bertekanan tinggi. Uap ini kemudian digunakan untuk menggerakkan piston yang menarik pesawat. Sistem ini membutuhkan boiler besar yang harus selalu dalam kondisi panas agar siap digunakan kapan saja. Namun, sistem ini memiliki kekurangan dalam hal efisiensi energi dan memerlukan perawatan lebih intensif dibandingkan teknologi elektromagnetik. Fakta keempat. EMLS bisa mengatur tenaga dorongnya. Tidak seperti katapult uap yang memberikan dorongan tetap, Electromagnetic Aircraft Launch System, EMLS,
memungkinkan pengaturan daya dorong sesuai dengan berat dan jenis pesawat. Ini berarti pesawat ringan seperti drone atau pesawat pengintai tidak akan mengalami tekanan berlebih saat peluncuran, yang bisa memperpanjang usia pakainya. Teknologi ini juga mengurangi tekanan mekanis pada pesawat tempur, meningkatkan keandalan dan keamanan peluncuran. Fakta kelima. Dapat meluncurkan pesawat tanpa mesin aktif. Salah satu keunggulan sistem katapult adalah kemampuannya untuk meluncurkan pesawat meskipun mesinnya belum mencapai daya maksimal. Ini penting karena pesawat tempur sering membutuhkan waktu untuk mencapai tenaga penuh. Dengan bantuan katapult, pesawat bisa langsung mendapatkan kecepatan yang cukup untuk mengudara tanpa perlu menunggu mesinnya bekerja maksimal terlebih dahulu. Fakta ke-6. Meningkatkan daya tempur kapal induk. Katapult memungkinkan kapal induk untuk mengerahkan pesawat tempur dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Sebuah kapal induk modern bisa meluncurkan pesawat setiap 20 hingga 30 detik dalam kondisi perang. Hal ini memberikan keunggulan strategis yang sangat besar, memungkinkan serangan udara yang cepat dan berkelanjutan tanpa harus bergantung pada landasan pacu panjang di darat. Fakta ke-7. Hanya segelintir negara memilikinya. Teknologi katapult di kapal induk sangat kompleks dan mahal, sehingga hanya sedikit negara yang memiliki kemampuan untuk menggunakannya. Saat ini, Amerika Serikat adalah pemimpin dalam teknologi ini dengan kapal induk berkatapult yang dominan di dunia. Prancis juga memiliki kapal induk berkatapult, sementara China dan Inggris masih dalam tahap pengembangan untuk mengadopsi teknologi serupa. Kapal induk negara lain umumnya menggunakan sistem lompatan ski jump, yang lebih sederhana. Teknologi katapult peluncur pesawat di kapal induk telah merevolusi operasi udara maritim, memungkinkan peluncuran pesawat tempur dengan efisiensi dan kecepatan tinggi. Dari sistem uap hingga elektromagnetik, inovasi ini meningkatkan daya tempur, fleksibilitas, serta efektivitas kapal induk di medan perang. Dengan kemampuan meluncurkan pesawat dalam hitungan detik, kapal induk tetap menjadi kekuatan utama dalam dominasi laut dan udara. Seiring perkembangan teknologi, sistem pelontar semakin canggih, memungkinkan integrasi pesawat tempur generasi baru dan drone. Kedepannya, katapult akan terus menjadi elemen kunci dalam strategi pertahanan angkatan laut dunia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa share video ini agar gengs mendapatkan fakta terbaru.